Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Mustajib Firdaus, NIM 102190139. Di sini saya akan mempresentasikan dengan matkul kaidah fikih yang berjudul Sejarah Qawaid Al-Fiqhiyah. 1. Sejarah dan pembukuan. Ali Ahmad Al-Nadwi, seorang ulama usul kontemporer, menyebutkan 3 periode penyusunan Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu periode kelahiran dan pembukuan dan penyempurnaan. 1. Periode kelahiran. Masa kelahiran dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan berlangsung selama sampai abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3, yaitu periode zaman Nabi Muhammad SAW, zaman tabi'in, dan zaman tabi'it tabi'in, yang berlangsung selama kurang 250 tahun. Pada masa kerasulan adalah masa tasrik, yaitu pembentukan hukum Islam. Bagaimana ada hadis di bawah ini yang juga merupakan kaidah fikih, yaitu la dororo wala diroro. Tidak boleh membuat madarat pada diri sendiri dan tidak boleh memadarat. 2. Periode pembukuan. Pada abad ini penurunan dinamika berpikir dalam bidang hukum dan mulai munculnya kecenderungan taklid dan lemahnya ijtihad. Hal ini merupakan akibat sampingan dan tersisanya warisan fikih yang amat kaya berkat pembukaan pemikiran fikih yang disertai dengan dalil-dalilnya. Jadi di periode pembukaan ini ada penurunan dinamika yang mana para ulama atau mazhab-mazhab dalam berpikir itu menurun. Jadi munculnya hukum-hukum Islam itu amat sedikit, dan di sini sudah tertera bahwa fikih yang amat kaya dari leluhur maupun yang dahulu sudah memunculkan hukum-hukum. Yang ketiga, periode penyempurnaan dan pemantapan. Sebelumnya telah diuraikan bahwa Qawaid Al-Fiqhiyah di awal kemunculan hanya pada ungkapan lisan para ulama terdahulu, baik dari masa tabi'in maupun ulama mujtahid. Kemudian diriwayatkan oleh para muridnya dan fuqaha pengikut mereka sampai penulisan, sehingga mulai menampakkan identitas. Jadi di masa penyempurnaan ini telah diuraikan bahwa di awal kemunculan hanya pada ungkapan lisan. Jadi masih belum ada pembukaan. Pastinya di periode pembukaan yang saya sudah jelaskan tadi, di penyempurnaan ini para ulama qawaid mengumpulkan sumber-sumber hukum Islam untuk dibukukan. Maka penyempurnaan ini tahap kedua sebelum pembukuan, dan Qawaid Al-Fiqhiyah mencapai pemantapan pada abad ke-13, di mana pemerintahan Ghazi Abdul Aziz dari sumber-sumber hukum Islam dan bidang karya dalam bidang qawaid. Dan perlu dicatat bahwa para fuqaha yang menulis ini dengan sangat baik dalam penulisan maupun sistematis. Jadi pemantapan di sini di sumber-sumber hukum dipilih dan disaring
serta disusun dengan sistematis yang beraturan, yang berurutan. Subbab B. Masa perkembangan dan penulisan. Periode ini dimulai ketika qawaid telah berupa cabang ilmu tersendiri. Pada periode ini dicatat pula sebagai masa pengendaran laju pertumbuhan kajian fikih setelah masa keemasan yang meninggalkan khasanah fikih yang luar biasa. Jadi di masa perkembangan ini, di sebelum periode ini ada periode keemasan, dan di periode ini muncullah masa pengendaran. Jadi pertumbuhan kajian fikih itu menurun dari masa keemasan yang tadi. Para ulama pada periode ini cenderung untuk menulis, memberikan dalil dan mentarjih saja, atau memanfaatkan hukum ijtihad yang dijelaskan ilatnya, hukumnya, untuk menetapkan hukum kasus-kasus yang terbaru. Pada abad ke-7, ilmu ini mulai berkembang walaupun belum sampai kematangan. Di antara ulama yang menonjol dan menulis dalam bidang ini adalah Muhammad Ali Ibrahim Al-Jazalaimi Al-Suhlaki, yang menulis kitab Qawaid fi Furu' al-Syafi'iyah pada abad ke-8. Dianggap abad keemasan menulis Qawaid al-Fiqhiyah. Ulama dari kalangan Syafi'i dalam hal ini mendahului dari mazhab-mazhab yang lain. Jadi ulama Imam Syafi'i lebih awal dari ulama-ulama yang lain. Di antara karya dalam penulisan Qawaid al-Fiqhiyah yang terpenting dan terkenal adalah ada beberapa karya, yaitu Al-Asibah wal Al-Nazhair oleh Ibnu Wakil Al-Syafi'i pada 716 Hijriah. Yang kedua, kitab Al-Qawaid oleh Al-Maqarra Al-Maliki pada 758 Hijriah. Yang ketiga, Al-Qawaid Al-Furu' Al-Qawaid fi Al-Furu' oleh Ali bin Utsman Al-Ghazali pada 799 Hijriah. Ulama pada abad ke-9 meneruskan usaha-usaha abad sebelumnya. Jadi pada abad ke-9 ini ulama-ulama yang terkenal itu meneruskan perjuangan atau usaha selama abad sebelumnya dari abad-abad yang terdahulu. Di antara karya dan ulama yang menonjol pada abad ini adalah yang ke-1, kitab Fil Al-Qawaid dengan rujukan pada kitab Ibnu Subki oleh Ibnu Mulakin 804 Hijriah. Yang kedua, Al-Qawaid wal Al-Dawabit oleh Ibnu Hadi pada 909 Hijriah. Pada abad ke-10 penulisan dalam abad ini berlanjut dan demikianlah menuju abad ke-9. Abad-abad setelah itu, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa periode kedua dari perkembangan qawaid fikih yaitu periode perkembangan dan penulisan. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihannya itu punya Allah semata. Sekian, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.